Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia oleh Ibu Desi. Hari ini kita akan belajar tentang satu, menggali pokok informasi dari gambar tentang cuaca. Yang kedua, menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Dan yang ketiga, kata khusus tentang cuaca. Yang pertama, kita akan belajar tentang menggali informasi dari gambar tentang keadaan cuaca, teman-teman. Jadi sebetulnya apa sih cuaca itu? Kita kan akan mencari informasi dari gambar tentang cuaca, maka kita harus tahu dulu cuaca itu apa. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Sifatnya tidak menentu ya dan berubah-ubah. Contohnya kita sering lihat saat di Cikampek itu sudah hujan, tapi di Karawang belum hujan, atau di Bogor hujan, tapi di Cikampek itu panas ya. Nah, itu namanya cuaca. Jadi cuaca itu bisa berubah-ubah. Kadang di musim panas kita menemukan hujan gerimis, atau di musim hujan justru kadangkali ada panasnya gitu. Nah, contoh beberapa kondisi cuaca itu ada cerah, berawan, hujan ringan, dan hujan sedang. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menggali informasi dari gambar, lakukanlah hal berikut. Yang pertama, teman-teman harus amatilah gambar dengan saksama. Jadi amati dulu gambarnya dengan saksama, ada apa aja, kemudian kondisinya seperti apa. Yang kedua, perhatikan bagian belakang objek gambar. Dan yang ketiga, tulis apa yang kalian lihat, baik kondisinya, jumlah, ataupun ada berapa orang yang ada dalam gambar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikut ya. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan dengan saksama ya. Di sini ada gambar. Ini Ibu ambil dari Bu Pena yang paling depan. Di halaman 3 ini ada gambarnya, ada gambar ini. Teman-teman bisa lihat di situ ada berapa orang? Good, ada 2 orang di sana. Ada seorang anak ya dengan ibunya yang sedang berjalan di mana itu? Di sebuah jalan dengan keadaan cuaca yang hujan. Hujannya cukup hujan ringan. Tapi sudah ada beberapa genangan air di sana. Jadi ada genangan air, kemudian mereka memakai payung, si anak memakai mantel ya dengan menggunakan payung dan berjalan di depan ibunya. Nah, ini adalah salah satu teman-teman cara untuk menggali informasi dari sebuah gambar. Jadi teman-teman lihat dulu gambarnya seperti apa. Kemudian lihat backgroundnya atau latar belakangnya. Di gambar itu ada apa aja. Kemudian cuacanya apa efek yang ditimbulkan dari cuaca tersebut. Kayak misalnya di situ ada beberapa genangan air, jadi kita harus lebih hati-hati saat berjalan pada saat kondisi cuaca sedang turun hujan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Nah, apa sih teks percakapan itu? Teks percakapan itu merupakan teks yang berisi pembicaraan antara 2 orang atau lebih yang membahas sebuah topik gitu. Jadi sebetulnya kalau teman-teman bicara dengan mama, dengan ayah itu juga namanya teks percakapan. Hanya saja kalau langsung itu disebut dialog, tapi kalau bentuknya teks maka disebutnya percakapan atau teks dialog. Begitu teman-teman. Oke, membahas sebuah topik. Nah, dalam teks tentang cuaca, maka topiknya adalah cuaca. Jadi, kalau kita berbicara dengan teman mengenai cuaca hari ini, maka kita akan membicarakan bagaimana keadaan bumi kita pada pagi ini atau pada siang hari ini gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh teks percakapan, teman-teman bisa lihat ya. Hai Todi, bagaimana kabarmu? 2 hari ini hujan terus turun ya. Andi, kabarku baik-baik saja. Iya, sudah 2 hari ini hujan turun. Cuaca juga sangat dingin.
Berangkat ke sekolah jadi tidak nyaman ya, harus pakai payung atau jas hujan, sepatu dan seragam terkadang ikut basah. Iya, aku juga begitu. Di musim hujan seperti sekarang ini, aku juga rajin minum vitamin todi agar badan tetap sehat dan tidak mudah sakit. Wah, kalau begitu aku juga akan rajin minum vitamin. Nah, ini adalah salah satu contoh teks percakapannya Todi dan Andi. Kira-kira cuaca apa sih yang sedang dia bicarakan di percakapannya ini? Betul sekali, mereka sedang membicarakan tentang cuaca yang hujan yang terus turun dan mengakibatkan mereka harus menggunakan jas hujan dan payung. Oke, begitu teman-teman. Nah, saat membuat teks percakapan tentang cuaca, maka kita akan menggunakan kata-kata khusus. Kata-kata khusus itu adalah kata yang dipakai pada istilah atau bidang tertentu. Kata khusus ini kalau teman-teman tidak tahu artinya, teman-teman bisa cari di KBBI. Waktu semester 1 kita sudah pernah belajar ya tentang mencari arti kata melalui KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus saya teman-teman masih punya kan ya aplikasi kamus offline-nya di handphone? Oke, yang masih ada bisa dibuka kembali, yang sudah ter-uninstall bisa di-install kembali. Nah, jadi balik lagi nih ke kata khusus. Kata khusus itu kan kata yang memang hanya ada dipakai pada topik-topik tertentu. Jadi kalau teman-teman lagi membicarakan tentang cuaca, maka gunakanlah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca gitu. Nah, contohnya ada pancaroba, kemarau, angin. Nah, 3 kata ini sering kita lihat atau sering kita ucapkan saat kita membicarakan tentang cuaca, baik sama teman, sama saudara, sama ayah, atau sama ibu. Contohnya, sekarang lagi musim pancaroba nih, jadi teman-teman harus menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi dan minum vitamin. Gitu, oke? Lanjut ya. Nah, sudah selesai materi kita hari ini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua mengerti ya. Untuk tugasnya teman-teman sekarang boleh deh cek Bu Pena halaman 23. Oke. Nah, di situ ada ya. Di situ sudah ada loh teman-teman satu contohnya cuaca, makna katanya keadaan udara, suhu cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Sumber artinya arti dari cuaca tersebut dicari melalui KBBI. Nah, teman-teman tugasnya melanjutkan ya, itu nomor 2 sampai nomor 8. Teman-teman bisa isi dengan kata musim kemarau, pancaroba, angin, dehidrasi, langit, awan, matahari, dan sejuk. Teman-teman bisa cari di KBBI. Oke. Kalau misalnya nanti di KBBI-nya itu panjang banget, artinya boleh kok disingkat ya. Untuk tugas ini teman-teman tulis di buku tulis ya. Kemudian ada di subtema 1 halaman 25. Nah, di situ ada 5 soal ya teman-teman. Teman-teman boleh kerjakan di buku tulis ya. Jadi ditulis soalnya tapi opsinya tidak perlu ditulis. Contoh, apa informasi yang terdapat dalam percakapan di atas? Langsung aja teman-teman tulis. Ini kan soalnya ada yang tidak ya, tidak ada yang pilihan ganda ya. Oke. Jadi kalau tidak ada yang pilihan ganda cukup teman-teman isi soal kemudian jawaban, soal dan jawaban. Begitu. Oke. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Jika ada pertanyaan silakan hubungi WA Ibu ya. Untuk tugasnya teman-teman boleh ditulis di buku tulis. Pelan-pelan aja nulisnya. Yang penting tugasnya selesai. Nanti akan dikerjakan atau dikumpulkan saat kita ada pengumpulan tugas ke sekolah. Nah, jangan lupa bukunya diberi nama, diberi kelas dan tugas pada hari ini itu adalah tugas tanggal berapa. Oke, segitu dulu ya pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.